Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafsal Rambi, NPM 2459007, kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, studi kasus itu sistem informasi manajemen plafon PPC, PPC. Deskripsi sistem informasi manajemen plafon PVC adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis pada usaha pemasangan dan pembuatan dan penjualan plafon PVC. Sistem ini mencakup pengolahan data produk plafon, pelanggan, tenaga kerja, serta transaksi pemesanan dan pemasangan plafon PVC. Sistem ini juga mendukung proses perhitungan biaya, penjadwal pemasangan, serta pencatatan status pemesanan. Aturan-aturan dalam sistem informasi manajemen plafon PVC yang akan dimodelkan di yang akan di sini saya menggunakan tools Draw.io untuk membuat gambar diagram. Yang pertama saya buat itu diagram konteks, DVD level 0, use case diagram, dan case description. Oke, langsung aja kita ke tugas ya. Jadi kita akan membuat diagram konteks. Eh, diagram konteks. Diagram konteks itu diagram konteks yang menggambarkan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses tunggal bernama sistem informasi manajemen plafon PVC yang berinteraksi dengan 6 entitas luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu customer. Customer itu mengirim data pesanan dan menerima konfirmasi dari sistem. Yang kedua itu admin itu menginput data produk, menginput data produk ini admin itu menginput data produk dan menerima laporan dari sistem berbasis produk dan laporannya. Lalu itu pemilik pemilik itu memiliki akses laporan dan menerima rekap data dari data bisnisnya. Selanjutnya itu ada supplier itu memberikan data stok kalian data stok dan bahan baku ke sistem. Selanjutnya ada karyawan menerima menerima jadwal kerja dan melaporkan progres pemasangan. Terakhir itu ada kasir. Kasir itu dia tuh menginput data pembayaran dan menerima nota atau invoice-nya. Ya, kita ke diagram selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buat diagram DVD level 0 ya.
Aduh, nggak record. Ah, oke. Ini diagram yang saya buat tadi nggak record. Ini diagram. Nah, ini diagramnya tadi saya buat ternyata nggak ke record. Harus penjelasan aja kali ya. eh Diagram dividi nol itu, dividi level nol memperinci semua sistem menjadi 5 proses. 5 proses yang saling terhubung. Nah, eh custom itu 1.0 ini registrasi dan login. Itu mengelola data pengguna, mulai dari satu data pengguna, customer mendaftarkan dan login, daftar login ini. Lanjutan tuh 2.0 itu apa kelola kelola produk. Kelola produk, admin itu mengelola data produk di dua data produk ini. Info produk dibaca oleh proses pemesanan, dibaca oleh info pemesanan. Itu tuh 3.0 ini pemesanan. Customer melakukan order produk. Sistem menyimpan ke D3 data pemesanan. Data pesanan mengupdate ke data D4 di stok. Dia dikirim ke D4 stok. Selanjutnya tuh kita ke 4.0 ke pembayarannya. Pembayaran itu pembayaran kasir memproses proses pembayaran data sambil dari D3. D3 data bayar, lalu data diambil dari 3 disimpan ke D5. Nah, ini dia disimpan ke D5, masukin ke data laporan. Lanjutnya tuh di 5.0 itu apa itu bacanya? Laporan. Ini laporan mengambil data dari D5. Dari data laporan ini data bayaran dan pesanan D3 dari pesanan, dan D5 ini dari data bayar. Menghasilkan laporan untuk pemilik dan rekap. Untuk admin disimpan ke D6 data laporan seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan buat use case-nya.
use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Terdapat 4 aktor dan 9 use case. Terdapat aktor use case yang diakses customer registrasi akun login, lihat produk, buat pesanan login admin. Kalau produk, kelola stok, lihat laporan kasir, login, konfirmasi pembayaran, kelola stok, cetak invoice, penaikan pemilikan login, lihat laporan dan relasi antar use case. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan untuk use case deskripsinya. Nah, di sini use case sudah dibuat ya. Registrasi akun. Nama use case-nya registrasi akun. Aktornya customer. Deskripsinya melakukan registrasi data diri customer yang ingin melakukan pemesanan. Terus precondition customer yang ingin melakukan pemesanan belum terdaftar. Triggernya use case dimulai saat customer ingin melakukan pendaftaran dan ingin memasuki halaman registrasi. Typical course of event-nya. Aksi aktornya 1, customer masuk ke halaman registrasi. Respon sistemnya, sistem memverifikasi data yang diinput. Terus yang ketiga, customer mengisi data diri. Keempat, menampilkan hasil login. Dan kelima, menampilkan halaman login. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari tugas UTS ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.